Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika Lestari dengan NPM 240130100239. Dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas pengantar akuntansi dengan judul analisis laporan keuangan. Aspek yang akan kita analisis adalah perbedaan dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur, dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ada 3 perusahaan yang akan kita bahas untuk mewakili perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Untuk mewakili perusahaan jasa, di sini ada PT Waskita Karya Tbk yang bergerak pada konsultan bangunan. Lalu yang kedua ada PT Electronic City, salah satu perusahaan dagang yang bergerak di retail elektronik. Dan yang ketiga ada Java Comfort Food, salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di industri agribisnis, yaitu produksi pakan ternak, produk protein hewani, dan beberapa produk makanan. Lanjut. Di sini ada laporan laba rugi. Ada perbedaan dalam laporan laba rugi di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur. Hal ini terjadi karena kebutuhan operasional dan pendapatan utama dari masing-masing perusahaan yang berbeda. Pada perusahaan jasa, di mana di sini Waskita Karya mendapatkan laba dari pendapatan jasa yang diberikannya dari layanan konsulat tadi. Lalu yang kedua ada perusahaan dagang, di mana Electronic City mendapatkan labanya itu dari penjualan barang. Lalu yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur memperoleh labanya dari penjualan produk produksi. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas pada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga perusahaan manufaktur memiliki struktur yang sama. Namun, tentu terdapat perbedaan di antara ketiganya dalam hal yang mempengaruhi ekuitas perusahaan yang berasal dari komponen operasional masing-masing perusahaan. Laporan perubahan ekuitas berisi saldo awal ekuitas, penambahan ekuitas dari laba bersih dan tambahan modal, pengurangan ekuitas dari dividen yang dibayar, dan juga price atau penarikan oleh si yang punya perusahaan. Oke, lanjut. Lalu ada laporan posisi keuangan. Pada perusahaan jasa, tidak memiliki persediaan barang atau bahan baku dan hanya berfokus pada kebutuhan penyediaan jasa. Lalu pada perusahaan dagang, Electronic City ini memiliki persediaan barang dagang berupa tadi barang-barang elektronik yang tercantum pada aset lancar, dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur. Java Converter tadi di persediaannya itu terdiri dari bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang ini ada arus kas. Arus kas ini ada 3. Ada arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Pada arus kas operasional milik Waskita, penambahannya itu mereka menerima kas dari pelanggan, penerimaan pengembalian pembayaran pajak penghasilan dari aktivitas operasi. Sedangkan untuk pengurangannya, mereka melakukan pembayaran kepada pemasok atas barang dan jasa, pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawainya. Lalu yang ketiga ada pembayaran bunga dan pajak penghasilan. Secara umum, arus kas operasional ini pada perusahaan jasa berfokus pada pembayaran jasa, gaji, dan tunjangan, dan juga sewa. Lalu pada arus kas investasi perusahaan jasa, mereka biasanya melakukan pembelian aset. Kalau Waskita Karya itu mereka menerima penjualan dari aset tetap, menerima pengembalian uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, dan yang ketiga ada menerima pelepasan dari entitas anak dan kepemilikan pada entitas ventura bersama. Sedangkan untuk pengurangan dari arus kas investasi ini mereka melakukan pembayaran untuk perolehan aset tetap dan aset tetap tak berwujud, dan yang kedua ada pembayaran untuk pelepasan kepemilikan pada entitas ventura bersama. Intinya arus kas investasi pada perusahaan jasa mereka biasanya digunakan untuk pembelian atau perbaikan aset. Lalu untuk arus kas pendanaan pada perusahaan jasa, yaitu Waskita tadi, mereka memperoleh kas itu melalui melakukan pinjaman modal pada bank dan lembaga keuangan non-bank, penerimaan dari penerbitan obligasi, penerimaan dari surat utang jangka panjang. Intinya mereka melakukan pinjaman untuk modal. Lalu arus kas operasional dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang melakukan pembayaran
pada arus kas operasional, mereka berfokus pada penjualan barang dan pembayaran untuk persediaan. Pada arus kas investasi, perusahaan dagang lebih eh, menekankan investasi untuk gudang, toko, maupun alat operasional. Untuk arus kas pendanaan, perusahaan dagang melakukan pinjaman untuk pembelian barang, untuk melakukan pembelian barang dagang. Lalu yang terakhir adalah perusahaan manufaktur. Arus kas operasional perusahaan manufaktur lebih berfokus pada pembayaran untuk tenaga kerja, bahan baku, dan juga overhead pabrik. Lalu untuk arus kas investasi dari perusahaan manufaktur, mereka melakukan pembayaran untuk perolehan properti investasi. Java melakukan pembayaran untuk memperoleh persediaan hewan ternak produksi. Lalu arus kas pendanaan pada perusahaan manufaktur, mereka biasanya melakukan pinjaman besar untuk investasi. Biasanya itu mereka memperoleh pinjaman itu dari bank, penerimaan dari penjualan saham treasury, penerimaan dan penambahan kepemilikan dari pengendali. Okay, next. Lalu ada CLK atau catatan alas laporan keuangan. Pada perusahaan jasa, CLK biasanya berisi rincian layanan jasa yang diberikan perusahaan, biasanya berupa alat-alat kantor dan lain-lain. Misalnya Waskita Karya tadi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan bangunan. Penjelasan biasanya itu CLK-nya berisi penjelasan mengenai aset tetap dan peralatan kantor yang seperti saya katakan tadi, rincian biaya operasional, atau gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya utilitas. Pada perusahaan dagang, CLK biasanya berisi rincian pendapatan penjualan atau rincian jenis barang yang dijual, rincian mengenai persediaan, dan rincian mengenai beban pokok penjualan yang meliputi harga barang yang dijual, serta diskon pembelian dan retur barang. Pada perusahaan manufaktur, CLK biasanya berisi rincian bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Rincian bahan baku mengenai penjelasan saldo awal dan akhir bahan baku. Rincian barang dalam proses meliputi persediaan yang diproduksi. Rincian alokasi produksi biasanya meliputi bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, serta penjelasan atau rincian tentang mesin dan pabrik untuk proses produksinya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.